أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Termasuk kita berharap akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Hari ini serentak kaum muslimin di seluruh dunia melaksanakan sholat Idul Adha sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan syariat Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Untuk tahun ini kita perjalanan ibadah haji berbenturan dengan kondisi saat ini COVID yang sampai detik ini masih merajalela. Ini musibah yang efeknya berimbas kepada tatanan kehidupan kita beragama, sendi-sendi ekonomi, pergaulan, bahkan ibadah terkadang berimbas, yang imbasnya masjid, sholat, jaga jarak, bahkan satu sisi di mana ada masjid yang ditutup tidak lagi menjalankan sholat berjamaah. Ini akibat dari yang timbul diakibatkan oleh COVID-19 saat ini. Perjalanan ibadah haji yang biasanya jutaan kaum muslimin singgah di Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji, untuk tahun-tahun ini berbarengan dengan COVID-19 penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi dibatasi hanya puluhan ribu saja. Inilah akibatnya dari bencana yang saat ini tengah menimpa bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, terutama buat kita di Indonesia. Sekali lagi
Dengan musibah ini kita orang beriman hanya satu pilihan kita, sabar dan berharap segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan buat jamaah haji yang saat ini tengah melaksanakan ibadah hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang ada di tanah air saat ini, untuk perjuangan dicontohkan oleh perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sosok Nabi yang termasuk ulul azmi. Ada 5 Rasul Nabi yang tergolong ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan ada 5. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan 5 Nabi termasuk Nabi ulul azmi yang memiliki kekuatan dakwahnya, termasuk Nabi Ibrahim yang memiliki kekuatan ibadahnya, kesabarannya, keuletannya, bahkan ujian bertubi-tubi diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah, waktu belum dikarunia anak, beliau itu kan tersohor. Nabi Ibrahim itu pernah 300 onta disembelih dan 1000 kambing disembelih diberikan kepada fakir miskin. Rupanya penduduk langit, malaikat ini nyohorin kepada Nabi Ibrahim, puji kepada Ibrahim. Biasanya memang orang kalau dipuji kadang-kadang suka timbul rasa senangnya, rasa kagumnya. Apa kata Ibrahim ketika mendapatkan pujian dari para malaikat? Saya mah jangankan kerbau, saya mah jangankan onta, kambing, anak kalau ada, saya korbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Rupanya omongan ini waktu belum punya anak. Orang biasanya kalau belum punya anak ngomongnya lain. Kita waktu belum punya mobil bilang, gua kalau punya mobil, tetangga yang mana gua ajak kemana-mana. Punya motor, tetangga diajak kemana-mana. Ini omongan orang belum punya apa-apa. Kalau udah punya apa-apa, bicaranya lain lagi. Ibrahim waktu belum punya anak, jangankan harta, anak kalau ada saya sembelih untuk saya korbankan di jalan Allah. Rupanya ini dianggap nazar. Ketika mendapatkan anak yang bernama Ismail, turun perintah dari Ibrahim, laksanakan nazarmu. Apa ya Allah? Kamu dulu pernah nazar, jangankan harta, jangankan sapi, kerbau, kambing, anak pun kalau ada saya korbankan. Kamu pernah bilang demikian. Dipikirin di dalam mimpi, ya bunaya ini arafil manam ani asbahuka bangzur madza taro. Ya, anakku, di dalam tidur ayah bermimpi nak untuk menyembelih leher. Sekarang bagaimana pendapatmu nak? Anak soleh, orang tua soleh mendapat perintah dari Allah, tidak pikir panjang, karena memang ini refleks dari perintah Allah. Apa jawab anak soleh? Ya abatif al-masuk baru, kata ini insya Allah minas sabirin. Wahai ayah, kalau ini perintah Allah, laksanakan ayah. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Rupanya ini ujian dari Allah sebagai bukti kekuatan seorang ayah, kehebatan seorang anak, kepatuhannya kepada orang tua, kepatuhannya, ketundukannya kepada agama, tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji Ibrahim dengan anak yang begitu dia sayangi, dengan anak yang begitu lucu-lucunya, untuk diperintahkan berkorban. Lalu buat kita di zaman sekarang ini, apa yang harus kita korbankan? Siapa
Ismail kita. Ismail kita sekarang ini boleh jadi harta kita yang berlimpah ruah, pabrik kita, ladang kita, ternak kita, uang di bank kita, istri kita, anak kita, boleh jadi itu semuanya merupakan bentuk dari Ismail yang harus kita korbankan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, bukti kita cinta kepada Allah, kita korbankan apa yang kita miliki dalam rangka mencari ridho Allah. Karena Allah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu karunia yang banyak. Oleh karena itu dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Orang-orang yang membencimu, mereka lah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia dan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perjalanan syariat Ibrahim Ismail ini membuat teladan buat kita bahwa kehidupan ini harus diperjuangkan, kehidupan ini harus dicari sesuatunya untuk mencari ridho Allah. Kita nanti akan menyaksikan penyembelihan hewan kurban, sapi, kambing dari saudara-saudara kita yang diberikan keluasan hartanya sehingga pada saat ini bisa melaksanakan korban. Kita mari sama-sama kita menyaksikan setelah sholat ini, menyaksikan saudara kita yang berkorban, betapa ini merupakan perjalanan yang harus kita tiru, perjalanan yang harus kita contoh dari seorang Ibrahim dan Ismail, karena semuanya merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita korbankan, seorang muslim hendaknya mengorbankan sesuatunya itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari saudara kita yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji di tengah COVID-19 yang sampai detik ini masih ada. Dan memang ini gaib. Gaib artinya barang yang tidak nampak. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi apapun itu namanya, ini musibah dari Allah. Kita minta dikuatkan kesabaran dan kita minta yang bernama COVID ini segera hilang dari muka bumi ini. Yang kedua, kita doakan buat saudara kita yang saat ini telah banyak pulang menghadap Allah akibat musibah ini. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang terbaik insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari setelah ini kita saksikan penyembelihan hewan kurban, bukti rasa syukur kita kepada Allah. Di mana Allah telah memberikan karunia-Nya, di mana Allah telah memberikan anugerah-Nya untuk sama-sama kita menyaksikan saudara kita melaksanakan penyembelihan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, terutama buat saya pribadi dan tentunya buat jamaah. Ya Allah, Allahu wa iyyakum minal ba'iqin al-aminin wa adkhulana wa iyyakum fi ibadis salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa
وبه نستعين على امور الدنيا والدين لا اله الا الله وحده لا شريك له اياه نعبد واياه نستعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته